Seperti yang sudah kita ketahui, ergonomi dan K3 itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari interaksi kompleks antara aspek pekerjaan yang meliputi peralatan, tata cara, proses atau sistem kerja dan lingkungan kerja, dan kondisi fisik, fisiologis, dan psikis manusia untuk menyesuaikan aspek pekerjaan dan kondisi pekerja, sehingga dapat bekerja dengan aman, nyaman, efisien, dan lebih produktif. Di sini dapat dilihat jika pemeriksa tidak menggunakan APD seperti masker, dan juga sebelum memeriksa pasien terapis tidak meminta izin dan tidak menggunakan hand sanitizer. Posisi pemeriksa pun terlihat bungkuk dan terkesan malas, di mana dengan posisi ini tentunya dapat berdampak buruk ke pemeriksa itu sendiri. Di sini terlihat pemeriksa menggunakan masker dan memberi salam kepada pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan, pemeriksa menggunakan hand sanitizer dan meminta izin. Di sini pemeriksa sudah melakukan posisi ergonomi dengan berdiri di samping pasien saat melakukan pemeriksaan, sehingga tidak ada jarak antara pasien dan pemeriksa yang meminimalisir cedera untuk pemeriksa dan tentunya membuat pasien lebih nyaman. Di sini dapat terlihat beberapa posisi terapis yang salah, banyak posisi yang tidak ergonomi dan kemungkinan menyebabkan bahaya dan ketidaknyamanan terhadap pasien. Di sini juga terlihat jika terapis tidak menggunakan APD seperti masker. Sebelum melakukan intervensi, seharusnya seorang fisioterapis mencuci tangan terlebih dahulu sesuai peraturan yang ada untuk melakukan 6 langkah dan 5 momen cuci tangan. Di sini dapat terlihat fisioterapis sedang melakukan cuci tangan 6 langkah sebelum melakukan terapi kepada pasien. Kemudian terapis tentunya menggunakan APD seperti masker. Sebelum melakukan terapi, fisioterapis tentulah mempersiapkan alat seperti bed dan juga modalitas. Lakukan pengecekan kabel dan alat yang ingin digunakan. Lalu diterapi dengan prosedur yang ada seperti meminta izin, membersihkan area yang ingin diterapi menggunakan tisu basah dan kering, pengaplikasian gal yang secukupnya, gerakan sirkular yang berkelanjutan dan posisi ergonomi untuk terapi serta posisi yang aman dan nyaman untuk pasien. Setelah terapi selesai, bersihkan kembali dengan tisu basah dan kering, dan matikan alat. Kemudian kembalikan alat ke tempat semula. Jika tidak menerapkan ergonomi dan K3 dalam kehidupan sehari-hari, sebagai seorang fisioterapi, tentunya dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk. Pertama, resiko cedera bagi fisioterapi meningkat, seperti nyeri punggung atau gangguan muskuloskeletal akibat posisi kerja yang tidak tepat. Kemudian, pasien mungkin mengalami ketidaknyamanan atau bahkan cedera lebih lanjut jika teknik yang digunakan tidak seperti prinsip K3. Selain itu, juga efektivitas terapi dapat berkurang dikarenakan tanpa adanya penerapan prinsip ergonomi. Pemindahan alat dan penempatan gel ultrasound mungkin tidak optimal, mengurangi hasil terapi. Oleh karena itu, pentingnya pengetahuan dan pelaksanaan ergonomi dan K3 sebagai seorang tenaga kesehatan dalam kehidupan sehari-harinya untuk mencegah hal-hal tersebut.